Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV One yang kami doakan mudah-mudahan senantiasa berada dalam keberkahan dan kemudahan dalam kehidupan di dunia ini. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang 7 gerigi kunci jannah sebagaimana disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, bahwa gerigi yang kedua yang hendaknya kita hadirkan dalam kunci la ilaha illallah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kedua al-yakin. Yaitu kedua adalah al-yakin, yaitu keyakinan. Bagaimana kemudian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Allah katakan innamal mu'minuna alladzina amanu summa lam yartabu, ya. Bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan dia tidak ragu sama sekali, tidak ada syak dalam dirinya, dia betul-betul yakin. Karena itu sampaikanlah kalimat la ilaha illallah itu dengan betul-betul penuh keyakinan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita membaca Al-Quranul Karim, Allah katakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jangan pernah ragu sedikit pun, sedetik pun tentang kebenaran agama ini. Jangan pernah meragukan sedikit pun tentang kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meragukan sedikit pun tentang kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian keyakinan al-yakin, ya, adalah satu target dalam kehidupan ini, ya, agar kemudian manusia mampu menambahkan gerigi yang kedua dalam kunci menuju jannahnya. Apa gerigi yang ketiga yang dapat dia penuhi dalam gerigi kunci tersebut? Yaitu yang disebut sebagai al-ikhlas, ya, al-ikhlas. Al-ikhlas ini adalah lawannya asyirku dan ar-riya, ya. Dia lawannya syirik dan riya. Ya, ketika kita betul-betul mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita menjauhkan diri kita kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa manusia kecuali ketika orang itu wafat dalam kondisi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah gadaikan iman kita dengan sesuatu yang sedikit. Karena sesuatu yang paling mahal dan paling berharga dalam jiwa kita adalah keyakinan kita kepada kebenaran agama ini, keyakinan kita kepada eksistensi dan wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan riya? Riya ini adalah satu amalan di mana manusia melakukan sesuatu untuk mengharapkan ridho manusia. Ketika manusia mengharapkan sesuatu dari manusia, maka pada saat itu dia telah menomorduakan Allah. Allah tidak ingin dinomorduakan, bahkan disamakan saja dengan makhluknya, Allah menolak. Karena itu tidak pantas manusia untuk mengharapkan ridho manusia. Ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi satu hal yang paling kita rindukan bersama. Ya, kata Fudail bin Iyad, kalau engkau hendak melakukan satu kebaikan, tapi kemudian engkau meninggalkan karena manusia, justru engkau telah melakukan kesyirikan itu sendiri. Justru apa yang kita lakukan ketika kita hendak melakukan dan kita khawatir disebut riya, berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah, ya, bacalah ta'awuz, luruskan niat, lanjutkan. Jangan pernah hentikan perbuatan baik karena khawatir disebut riya. Karena memang yang namanya syaitan akan selalu menguji ketulusan dan kebersihan jiwa manusia. Karena itu tugas kita setiap hari adalah memperbaharui niat kita, menguatkan motivasi kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada gerigi yang ketiga ini al-ikhlas, ya, sebagaimana ada surat al-ikhlas. Bagaimana kemudian surat ini kenapa senang dibaca oleh beberapa sahabat Nabi, ya? Mereka senang membaca surat ini dalam salat-salat mereka karena menguatkan, ya, iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini bermakna dia melakukan sesuatu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini gerigi yang ketiga. Apa gerigi yang keempat? Yaitu gerigi as-sidqu, yaitu membenarkan. Ya, lawan daripada as-sidqu adalah al-kadzabu, yaitu mendustakan.
Ya, lihat, perhatikan dalam Quran surat Al-Munafiqun. Di awal surat Al-Munafiqun ayat pertama Allah Subhanahu wa taala katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Orang-orang munafik itu dia pendusta. Orang-orang munafik itu dia berbeda antara perkataan dengan perbuatannya. Karena itu jangan menjadi generasi pendusta. Biasalah menjadi generasi jujur. Ya. Karena itu ketika misalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Banyak yang bertanya, siapakah yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Allah jawab tuh dalam ayat berikutnya, di surat berikutnya, yaitu ulaika alaihim ulaika alaihim, mereka itulah mereka yang diberikan nikmat atas Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan siapa? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 golongan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para nabi. Tentu kita tidak bisa menjadi para nabi karena nabi sudah ditutup dari Nabi Muhammad SAW. Minan nabiin was-siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur. Kalau kita ingin membersamai nabi, dekat dengan nabi, maka kejarlah menjadi orang-orang yang jujur. Kita membenarkan kalimat la ilaha illallah itu dengan kebenaran tanpa ada keraguan sama sekali, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur betul membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun, ya. Baru kemudian asyuhada wassalihin, itu para syuhada yang wafat di medan jihad, dan berikut adalah orang-orang saleh, ya, orang-orang yang berada pada puncak-puncak kebaikannya. Karena itu kebenaran, ya, kejujuran, berpegang teguh pada kebenaran, itulah yang seringkali membuat manusia itu bertahan dalam ujian-ujian, dalam komitmennya, dalam iltizam, berkomitmen dalam agama ini. Sungguh, kata Nabi SAW, nanti ada zaman di mana memegang agama ini seperti memegang bara api, panas, terbakar, ya, sehingga orang ada yang kemudian beriman di pagi hari, sore hari dia telah kafir. Atau ada orang yang di sore hari dia beriman, pagi hari dia sudah kafir. Kenapa? Begitu beratnya ujian di kala itu. Karena itu la yahmiluha illa al-qawi. Tidak mungkin orang itu memikulnya kecuali dia punya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan kejujuran, kekuatan kebenaran, kekuatan di mana dia menolak kedustaan demi kedustaan manusia. Ya, karena itu para ulama adalah mereka yang tidak bisa menyembunyikan ilmu. Orang-orang yang jujur itu dia selalu ingin meluruskan, dia selalu ingin membenarkan. Dia tidak mengharapkan apapun dari manusia, sebagaimana dia tidak mengharapkan pujian. Dia juga tidak mengharapkan, dia tidak takut kepada apapun kepada manusia. Karena itu kemudian satu persatu para pemirsa TV One, kita tambahkan gerigi-gerigi dari kunci masuk surga tadi. Ingat, yang pertama adalah gerigi itu al-ilmu. Ya, kita betul-betul meyakini dan memahami konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu. Yang kedua adalah al-yaqin. Kita meyakininya dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan sama sekali. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Kita betul-betul mengucapkan kalimat ini berkonsekuensi, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ridha manusia sekalipun yang kita harapkan, karena itu rendah dan hina bagi kita. Yang keempat adalah as-sidqu, lawan daripada kedustaan. Kita tidak ingin menjadi orang-orang munafik. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang munafik, dia akan berada fi darki asfalas safilin, dia berada di tempat yang paling terhina dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan. Pada segmen yang terakhir kita akan mencoba mengkaji bagaimana 3 gerigi lainnya sehingga genaplah 7 gerigi kunci jannah ini. Kalau kita telah mengetahui 7 gerigi ini, maka pelan-pelan kita jadi punya ilmu bagaimana untuk menerapkannya dalam kehidupan kita, bagaimana menyempurnakannya dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan usaha kita untuk memenuhinya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dalam program ini pada segmen berikutnya.